akan menjelaskan tentang array. Pengertian array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak elemen dengan tipe data yang sama dalam variabel. Setiap elemen dalam array memiliki indeks yang digunakan untuk mengakses nilai mulai dari 0. Array juga berisi elemen dengan tipe data yang sama, yaitu integer, float, atau char. Suatu array juga memiliki ukuran dan jumlah elemen yang tetap saat dideklarasikan. Array juga menyimpan memori secara berurutan, sehingga memungkinkan akses cepat untuk menggunakannya. Variabel dalam array digolongkan menjadi 3, yaitu array berdimensi 1 atau array linear, array berdimensi 2 atau matriks, array berdimensi 3 untuk ruang. Berikut adalah pengertian array berdimensi 1. Array dimensi 1 adalah struktur data yang dimana kumpulan nilai dengan tipe data yang sama disimpan dalam urutan satu garis atau linear. Semua elemen dalam array diakses dengan indeks dan dimulai dari indeks 0. Sebelum digunakan, array perlu dideklarasikan terlebih dahulu. Cara mendeklarasikannya tergantung pada jumlah dimensi atau metode inisialisasi yang digunakan, diikuti oleh indeks yang menunjukkan jumlah maksimum data yang disediakan. Ini adalah contoh coding array berdimensi 1. Include IOStream adalah library untuk digunakan dalam pemrograman ini. Integer main untuk memanggil integer yang ada di dalam pemrograman ini. Nah, untuk integer angka, ini adalah array yang dimaksud sebelum dimulainya mendeklarasikan ke selanjutnya. Di sini ada 5 data dengan angka 10, 20, dan 20, 30, 40, dan 50. Untuk mengeluarkan hasil yang pertama, maka dipanggillah elemen di sini menggunakan chop dan angkanya akan keluar dari variabel 0. Jadi, elemen 2 ini akan mengeluarkan nilai yang ada di sini dari mulai indeks 0. Jadi, hasil yang keluar akan menunjukkan angka 10 karena 0 dimulai dari angka 10. Sedangkan chop yang kedua, ini elemen keempat. Dan angka yang dibutuhkan angka ketiga. Jadi, angka yang keluar nanti adalah hasilnya angka 40. Di return O atau diselesaikan, sudah selesailah pemrograman array berdimensi 1. Berbeda dengan array berdimensi 2 yang lebih rumit, adalah struktur data berbentuk matriks atau baris dan kolom yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk tabel. Setiap elemen dalam array 2 dimensi dapat diaktifkan dengan menggunakan 2 indeks, indeks baris dan indeks kolom. Sama seperti indeks berdimensi 1, ukuran array ditentukan saat dideklarasikan dan tidak dapat diubah selama program berjalan. Elemen array 2 dimensi disimpan secara berurutan dalam memori komputer dalam format row major order atau baris terlebih dahulu lalu kolom. Berikut adalah contoh array berdimensi 2. Di sini menggunakan 3 library, yaitu library IOStream, algorithm, dan Studio Hub. Nah, lanjut untuk integer main seperti biasanya, lalu di bawahnya untuk mendeklarasikan integer di array berdimensi 2 ada 2, integer name dan integer nilai. Nah, setelah dideklarasikan
untuk integer itu. Selanjutnya untuk memanggil atau menulis data yang untuk dimasukkan menggunakan seperti biasa choose masukkan nilai mahasiswa. Untuk scanf itu men-scan atau menyimpan data yang ditulis sebelum tadi yaitu choose. Nah, setelah data ditulis, selanjutnya di printf atau dikeluarkan outputnya dengan ketentuan masukkan nilai ulangan untuk nilai NIM berapa yang seperti tadi di awal, lalu di-scan lagi dengan memasukkan nilai. Jadi di printf jadi printf itu mengeluarkan data NIM mahasiswa. Setelahnya menginput lagi data nilai mahasiswa tersebut. Setelah semuanya selesai, di printf lagi NIM mahasiswa dan nilai ulangannya keluar secara bersamaan di bagian ketiga. Begitu array berdimensi 2. Selanjutnya untuk array berdimensi 3. Array berdimensi 3 adalah struktur data yang menyimpan elemen dalam 3 indeks yang terorganisir. Kita bisa bayangkan array dimensi 3 sebagai sebuah kotak yang terdiri dari beberapa petak-petak kecil. Setiap petak tersebut dapat diakses dengan menggunakan 3 indeks yang merepresentasikan koordinat X, Y, dan Z. Array dimensi 3 tersusun dari bentuk baris, kolom, dan isi dari baris-baris. Ini bisa dianggap sebagai kumpulan matriks array dimensi 2 yang disusun dalam lapisan-lapisan atau depth atau tingkatan. Jika dalam array 1 dimensi memiliki daftar nilai, dalam array 2 dimensi memiliki tabel yaitu baris dan kolom, maka array 3 atau dimensi 3 memiliki kubus data yang terdiri dari lapisan-lapisan matriks. Ini adalah contoh pemrograman array dimensi 3. Ya, seperti biasa, yang pertama menggunakan library include iostream, lalu selanjutnya, saya belum menjelaskan tentang username namespace ini ya. Username namespace ini digunakan lebih mudah agar tidak perlu menambahkan std di setiap baris. Memudahkan penulisan agar tidak terlalu panjang menggunakan using namespace. Lalu selanjutnya seperti biasa menulis integer main untuk pemanggilan atau penggunaan pemrograman. Lalu integer sebagai integer deklarasi ada integer nilai dengan ketentuan 3 baris 3 kolom 2 lapisan 2 dengan angka 8590 7888 9281 7695 8984 9187. For di sini untuk menghasilkan for adalah perulangan. Jadi selama pemrograman ini masih berjalan, for akan terus looping atau diulang. Nah, untuk for pertama yaitu integer kelas. Integer kelas sama dengan 0. Kelas lebih besar daripada 3. Kelas ditambah-tambah. Untuk
jot, jot atau jot atau print atau hasil dari output kelas dari mulai kelas 1 hingga kelas 3. Selanjutnya for integer siswa atau 0 siswa lebih besar daripada 2 untuk pendeklarasian 2 sebagai baris. Selanjutnya output siswa ditambah 1 atau siswa dan nilainya. Nah, yang ketiga for integer ujian. Nilai ujian sama dengan 0. Selanjutnya ujian lebih besar daripada 2. Ujian Jot terakhir untuk mengeluarkan semua nilai kelas siswa dan ujian. Selanjutnya akan keluar nilai kelas 1, nilai mulai dari kelas, lalu siswa, lalu nilai ujian. Selanjutnya pada modul ke-6 ini ada string. Pengertian string adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi teks. String dapat berupa kumpulan karakter seperti huruf, angka, dan simbol yang diakhiri dengan karakter 0 dalam JString sistem style. Pada bab ini akan dibahas beberapa perintah dan fungsi string. Macam-macam manipulasi string. Yang pertama, string cat. Fungsi string cat digunakan untuk menggabungkan dua string. Yang kedua, fungsi strcmp. Fungsi ini digunakan untuk membandingkan string pertama dan string kedua. Apakah lebih besar string pertama atau lebih besar string kedua. Yang ketiga, strcpy. Fungsi ini digunakan untuk menyalin satu string ke string yang lain. Seperti misal satu string awal pertama dituliskan sebagai Nabila dan string lain akan mengikuti dari input pertama string yang ditulis. Yang keempat, strlen digunakan untuk menghitung jumlah karakter dalam string, tidak termasuk karakter 0. Jadi, maksudnya menghitung jumlah huruf atau angka di dalam string. Ini contoh pemrogramannya. strcat yaitu menggunakan 5 library. Yang pertama IOStrip, ChonioH, String H, CTYPH, Studio H. Selanjutnya menggunakan user namespace std. Lalu integer main. Yang pertama dimasukkan atau dideklarasikan adalah str atau string 1 dan str string 2. Lalu dimasukkan inputnya. Setelah dimasukkan inputnya, string 1 dan string 2 dikeluarkan dengan jot menghasilkan string yang digabung. Karena strcat digunakan untuk menggabungkan string. Yang kedua, strcmp. Menggunakan dua library, yaitu IOStream dan JSstring, menggunakan user namespace, seperti pada yang sebelumnya, menggunakan str atau string 1 dan string 2, lalu menuliskan atau menginput menggunakan jot. Setelah menginput string 1 dan string 2, lalu data itu diolah. Apakah string 1 atau string 2 lebih besar yang mana? Setelah itu, yang ketiga, strcpy. Include EOS, menggunakan library EOStream dan JString. Sama dengan string 1 dan string 2, lalu memasukkan input nama orang. Nah, di strcpy ini kan mengikuti atau menyamakan seperti
menyalin satu string ke string lain. Jadi, maka dari itu kenapa input awalnya hanya satu, karena input kedua akan mengikuti input pertama. Yang keempat yaitu strlen. Menggunakan sama dua library, IOStream dan CSstring, inputnya hanya dideklarasikan hanya satu, yaitu CRSTH. Memasukkan satu input, terus menghitung berapa panjang karakter dalam input tersebut. Dan yang terakhir, strref digunakan untuk membalik letak urutan pada string. String urutan pada paling akhir dipindah ke urutan paling depan dan seterusnya. Menggunakan empat library, IOStream, algorithm, JString, string.h dengan satu deklarasi dan satu inputan. Memasukkan satu inputan kata, lalu kata tersebut dibalik. Jadi kalau misalnya kata Nabila jadi Annalibah. Selanjutnya, fungsi konversi string. Ada 5. Saya jelaskan dulu 3. Yang pertama, atof. Fungsinya digunakan untuk mengubah string teks angka menjadi bilangan numerik float. Seperti pada contoh di sini, ada 4 library yang digunakan. IOStream, Jatlib, Conio.h, sama StudioH. Dideklarasikan menggunakan chart dan float. Masukkan data pertama, lalu datanya akan diolah dan ditambah 10 dari data tadi. Nah, untuk yang kedua, include StudioH menggunakan atau fungsi digunakan untuk mengubah string teks angka menjadi bilangan numerik integer. Menggunakan 4 library yang sama dan menggunakan definisi dideklarasikan dengan sama karakter kata dan karakter angka. Tapi menjadi numerik integer. Ya. Selanjutnya, atau digunakan untuk mengubah string teks angka menjadi bilangan numerik long integer. Sama seperti atoy, hanya bedanya atol menggunakan long integer atau integer yang lebih panjang atau penulisan angka yang lebih panjang. Dan untuk yang keempat, strlwr digunakan untuk mengubah setiap huruf kapital atau huruf besar dalam string menjadi huruf kecil. Jadi, menggunakan 4 library yang sama, hanya berbeda di deklarasi. Deklarasinya hanya satu, yaitu char kata. Dan menginputkan kata dengan huruf besar, lalu setelah diinput katanya, output yang dihasilkan akan menjadikan kata dengan huruf besar tersebut menjadi huruf kecil. Dan yang terakhir, strup. Fungsi digunakan untuk mengubah setiap huruf kecil menjadi huruf kapital. Hanya merubah dari strlwr yang huruf besar menjadi huruf kecil, strup huruf kecil menjadi huruf besar. Halaman array dimensi 1. Yang pertama, menggunakan 3 library, yaitu IOStream, include algorithm, dan include StudioH. Dan juga namespace std. Selanjutnya, integer main untuk memanggil program. Dan setelah memanggil program, dibuatlah deklarasi. Deklarasi di sini menggunakan const integer size karena ingin
memberikan size saat pemrograman ini berlangsung. Selanjutnya yang kedua, integer array. Juga sama menggunakan size. Hanya yang membedakan const integer mempunyai nilai angkanya, sedangkan integer array hanya digunakan untuk deklarasi saja. Selanjutnya, untuk memasukkan input menggunakan chot dengan penulisan masukan, lalu ukuran size, selanjutnya angka. Setelah itu for untuk perulangan. Dideklarasikan integer dan num bagi AF. Untuk mengeluarkan input dari masukan angka digunakan cin, dan yang dikeluarkan adalah angka atau number. Selanjutnya menggunakan chot lagi untuk mengeluarkan hasil sebelum diurutkan. Juga sama, hanya pembedanya ada pada chot yang kedua atau sebelum diurutkan akan mengeluarkan hasil angka pada saat input pertama dimasukkan. Selanjutnya sort. Itu array juga array koma array plus size. Jadi input yang dimasukkan akan keluar untuk disortir. Dan untuk printf untuk mengeluarkan angka sebelum disortir, selanjutnya disortir, outputnya akan keluar setelah diurutkan. For sama untuk perulangan lagi dengan integer i sama dengan 0, i untuk size, dan dikeluarkan outputnya menghasilkan dimasukkan inputnya dimasukkan inputnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu keluar angka sebelum diurutkan sama, setelah diurutkan sama. Jadi, karena ini saya menuliskan sesuai urutan, maka setelah diurutkannya sama. Jika saya menuliskan dari awal urutannya acak, maka hasilnya akan berbeda. Selanjutnya, ini contoh pemrograman array berdimensi 2. Hanya menggunakan library IOStream dan juga using namespace. Menggunakan integer main untuk memanggil program. Selanjutnya di sini menggunakan const integer dua-duanya. Yang pertama untuk baris, yang kedua untuk kolom. Dan baris dan kolom hanya 2. Karena saya meminta input hanya 2. Kalau ingin menambahkan jadi 3 atau 4 bisa dirubah di bagian ini. Selanjutnya menggunakan string kontak dari input baris dan kolom. Nah, untuk menginput datanya menggunakan chot masukkan data nomor telepon. Setelah itu perulangan for integer i sama dengan 0, integer baris, lalu
I++. Nah, untuk memasukkan input ini ada dua input, yaitu masukkan kode negara yang akan dikeluarkan menggunakan CIN kontak 0 dan untuk nomor telepon akan dikeluarkan menggunakan CIN kontak I1. Setelah itu akan di akan didata dan digabung dari kedua input ini di COT yang ketiga, daftar nomor telepon sama menggunakan perulangan, integer I sama dengan 0, I baris, lalu akan dikeluarkan dengan COT terakhir, nomor I1 sama dengan nomor telepon, lalu kontak I0 sama dengan kode negara, lalu kontak I1 nomor telepon lagi. Lalu ditutup, direturn yang hasilnya seperti ini. 8, 9, 7, 9, 6, 10. Yang kedua, 2, plus 62, spasi, 90, 5, 7, 6, 8. Nah, seperti ini. Ini input awal, input kode negara, selanjutnya input nomor telepon, begitu juga lagi, dan hasilnya akan digabung menjadi seperti ini. Selanjutnya, untuk permasalahan yang ketiga, yaitu tentang string chat atau string penggabungan string 1 dan string 2 menggunakan menggunakan 5 library yaitu IOStream, StudioH, ConioH, CTypeH, StringH, dan using namespace. Integer main untuk menjalankan pemrograman. Dan di sini ada dua char atau dua deklarasi dari string 1 dan string 2. Setelah itu, untuk memasukkan input menggunakan COT, masukkan kata 1. Dan yang dikeluarkan adalah string 1. Sedangkan input yang kedua, masukkan kata 2, yang dikeluarkan menggunakan string 2. Setelah itu, strchat untuk menghubungkan string 1 dan string 2. Dan output yang dihasilkan akan digabung pada bagian COT terakhir atau hasil chat dari kedua string tersebut dan ditutup dengan ENDL dan direturn 0. Masukkan string 1, masukkan string 2, dan hasilnya strchat digabung menjadi seperti itu. Sekian dari penjelasan pemrograman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.